Shalom, selamat perayaan Pentakosta yang kedua bagi kita dan salam sehat selalu sahabat yang baik hati, sahabat yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Marilah kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa, di dalam Yesus Kristus kami bersyukur untuk kasih setiamu yang senantiasa memimpin, menuntun, dan membimbing hidup kami. Saat ini kami mau merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu senantiasa memenuhi hati dan pikiran kami. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini dari Roma 8 ayat 1 sampai 8. Secara lengkap kita baca di tempat kita masing-masing. Saya baca ayat 1 dan 2. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Pembaharuan oleh Roh. Tidak bersalah, bebaskan dia. Bagaimana arti kata-kata ini bagi kita bila kita sedang menanti hukuman mati? Faktanya adalah bahwa seluruh umat manusia sedang menanti hukuman mati yang secara adil dihukum karena berulang-ulang melanggar hukum kudus dan hukum adil Allah. Tanpa Yesus, kita tidak akan memiliki harapan sama sekali. Tetapi syukur kepada Allah, Dia telah menyatakan kita tidak bersalah dan memberi kita kebebasan dari dosa serta kuasa untuk melakukan kehendak-Nya. Roh yang memberi hidup ini adalah Roh Kudus. Dia ada pada saat dunia diciptakan. Dialah kuasa di balik kelahiran kembali setiap orang Kristen. Dia memberi kita kuasa yang kita butuhkan untuk menjalani kehidupan Kristen. Paulus membagi manusia menjadi dua golongan, manusia yang dikuasai oleh tabiat dosa mereka dan manusia yang dikendalikan oleh Roh Kudus. Kita semua akan termasuk golongan pertama jika Yesus tidak memberi kita jalan keluar. Begitu kita mengatakan iya kepada Yesus, kita akan ingin terus mengikut Dia karena jalannya mendatangkan hidup dan damai sejahtera. Setiap hari kita harus secara sadar memilih untuk memusatkan hidup kepada Allah. Gunakanlah Alkitab untuk menemukan berbagai petunjuk Allah, lalu ikuti petunjuk-petunjuk itu. Dalam setiap situasi yang membingungkan, tanyakan pada diri kita sendiri, apakah yang Yesus ingin agar kita lakukan? Manakala Roh Kudus menunjukkan apa yang benar, lakukan itu dengan sungguh-sungguh. Pembaharuan oleh Roh Kudus terus-menerus terjadi dalam diri kita agar kita tidak kembali kepada kehidupan keberdosaan kita. Namun perlu sekali ada kesiapan dari diri kita untuk dibaharui setiap hari oleh Roh Kudus. Karena pembaharuan oleh Roh Kudus ini bersifat menyeluruh, artinya menyangkut seluruh aspek kehidupan kita. Tidak membedakan soal kehidupan jasmani dan rohani. Artinya jika kerohanian kita dibaharui oleh Roh Kudus maka akan berpengaruh kepada kehidupan jasmani kita. Setelah hidup kita dipenuhi oleh Roh Kudus maka tugas kita adalah dengan ketaatan, keberanian untuk mengabarkan Injil keselamatan kepada dunia, kepada seluruh makhluk. Seluruh aspek kehidupan kita pakai dalam pemberitaan keselamatan dan kemerdekaan yang dianugerahkan bagi kita di dalam Yesus Kristus. Kita yang hidup oleh Roh akan selalu memikirkan apa yang berasal dari Roh Kudus. Sebaliknya orang yang hidup dalam keinginan daging hanya akan memikirkan keinginan daging. Dan orang yang demikian tidak berkenan bagi Allah. Artinya hal yang berkenan bagi Allah adalah jika kita dipimpin oleh Roh Kudus dan selalu memikirkan, bukan sekedar mendengarkan hal-hal yang datang dari Roh Kudus. Sahabat yang baik hati, jika Roh Kudus telah menyatakan bagi kita hal yang baik dan benar, dan juga hal yang salah, tentunya kita memilih untuk melakukan hal yang baik dan benar. Bukan hanya sekedar mendengarkan dan mengetahui hal yang baik dan yang salah. Tetapi firman Tuhan mengatakan memikirkan.
Allah menghendaki kita mengerti apa yang Dia kehendaki, yang telah dinyatakan bagi kita, sehingga apa yang kita lakukan adalah hal yang diajarkan atau yang berasal dari Roh Kudus. Tuhan Allah Maha Kasih menolong kita untuk selalu merenungkan, memikirkan hal-hal yang baik yang berasal dari Roh Kudus dan kita hidup di dalamnya. Jika kita memikirkan dan itu memenuhi hati dan pikiran kita, maka akan berpengaruh kepada karakter kita, tingkah laku kita, perkataan kita, dan seluruh aspek kehidupan kita. Sebagai orang yang telah diselamatkan, yang dosa kita telah diampuni, kita harus tetap di dalam Dia, dan Dia tinggal dan berkuasa atas kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah kami senantiasa setiap waktu kami pergunakan untuk memikirkan hal-hal yang datang dari Roh Kudus yang memenuhi hati dan pikiran kami, sehingga perilaku kami, tindakan kami menyatakan karakter atau memperlihatkan buah roh yang dihasilkan oleh Roh yang memimpin hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.